Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmatus Solihah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu dasar-dasar kemahiran berbahasa Indonesia, yaitu keterampilan membaca. Apa itu keterampilan membaca? Keterampilan membaca adalah salah satu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pesan atau informasi yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Tujuannya yaitu untuk memperoleh perincian atau fakta-fakta, membaca untuk memperoleh ide-ide utama, mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita, membaca untuk mengklarifikasi, membaca untuk menilai, membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan, membaca untuk menyimpulkan, membaca untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang jenis-jenis membaca. Yang pertama ada membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang berusaha memahami keseluruhan isi bacaan secara mendalam tanpa diikuti gerak lisan maupun suara. Membaca dalam hati juga disebut membaca intensif. Yang kedua, membaca cepat. Membaca cepat ini dilakukan untuk memahami isi bacaan secara garis besar saja. Dalam membaca cepat terdapat istilah skimming dan scanning. Selanjutnya, membaca kritis. Membaca kritis adalah sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analisis, dan bukan hanya mencari kesalahan belaka. Yang terakhir, membaca kreatif. Membaca kreatif atau Dictionary of Reading merupakan proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan baru yang terdapat dalam bacaan lewat jalan ide-ide yang menonjol atau mengambil pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Banyak pakar yang mengatakan bahwa tingkatan tertinggi dari kemampuan membaca seseorang adalah kemampuan membaca kreatif. Hubungan keterampilan membaca dengan kemahiran berbahasa. Definisi kemahiran berbahasa itu sendiri adalah tingkat kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasanya baik secara lisan maupun tulisan. Membaca merupakan aktivitas atau proses penangkapan dan pemahaman sejumlah pesan atau informasi dalam bentuk tulisan. Membaca merupakan salah satu aspek dalam mempelajari kemahiran berbahasa. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hubungan membaca dengan ketiga aspek berbahasa. Hubungan membaca dengan mendengarkan. Pada saat membaca nyaring, terdapat sebuah proses hubungan timbal balik terhadap keterampilan mendengarkan, yaitu terjadi proses kerjasama antara mulut dan telinga. Informasi dapat diperoleh dengan membaca nyaring, lalu pendengaran berfungsi menangkap info tersebut. Selanjutnya, hubungan membaca dengan berbicara. Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang dilakukan secara lisan. Saat kita membaca, tentunya kita akan menggunakan lisan kita untuk berbicara dan mengungkapkan isi bacaan tersebut sehingga keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan membaca dengan menulis. Kegiatan membaca berbanding lurus dengan kemampuan menulis. Jika membaca adalah proses melihat wawasan melalui jendela terbuka dan menjadikannya sebagai pengetahuan, maka menulis adalah suatu cara menyajikan kembali hasanah yang telah diperoleh kepada masyarakat luas. Dalam kegiatan membaca tentunya kita membutuhkan sebuah tulisan sebagai objek bacaan sehingga kedua aspek ini memiliki hubungan yang sangat erat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi bacaan. Yang pertama ada faktor sikap, faktor penguasaan bahasa, faktor status sosial ekonomi, faktor bahan bacaan, dan faktor guru. Problematika keterampilan membaca. Yang pertama, rendahnya tingkat kecepatan membaca, minimnya pemahaman yang diperoleh, kurangnya minat baca atau malas, kurang konsentrasi, mengantuk, istilah asing, jenuh. Kemudian, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya: yang pertama, banyak berlatih membaca. Yang kedua, hindari menggunakan telunjuk ketika sedang membaca. Ketiga, membaca dengan tidak bersuara jika itu dilakukan membaca secara intensif. Yang keempat, tidak mengulang kata dalam bacaan. Yang kelima, mengetahui dan menggunakan teknik membaca. Yang keenam, memperhatikan jeda atau tanda baca. Yang ketujuh, fokus terhadap bacaan. Yang kedelapan, membiasakan membaca atau melakukan waktu untuk membaca agar membaca semakin lancar. Yang kesembilan, mengatur posisi membaca dengan benar, hindari membaca sambil tiduran. Yang kesepuluh, membaca buku referensi tentang istilah asing, seperti kamus dan lain-lain. Itu tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.